muluk, dibaca setiap malam. Tapi apakah ada waktu afdolnya gitu ya atau tidak ya? Jadi waktu afdolnya itu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena antara maghrib dan isya adalah waktu yang paling afdol untuk beribadah. Jadi di dalam kitab ini masih tukilan juga dari keterangan yang lainnya. Jadi di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, bahwasanya waktu malam, waktu terbaik untuk kita beribadah, berzikir dan berdoa itu adalah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Wa baina tulu'il fajri wa tulu'i syamsi. Yang kedua adalah antara terbit fajar dan terbit matahari. Ya. Itu dua waktu zikir, waktu ibadah, waktu doa terbaik. Ya. Makanya kata beliau begini, sesungguhnya orang yang menghidupkan dua waktu itu lebih afdol daripada orang yang menghidupkan seluruh malam tapi setelah subuh dia tidur. Ya, orang yang menghidupkan dua waktu itu, Pak. Jadi habis maghrib sampai isya dia di masjid, nggak kemana-mana, zikir, baca Quran sampai nunggu waktu isya. Habis gitu dia istirahat atau main dulu sama keluarganya, tidur sampai bangun subuh. Ya, kemudian bangunnya subuh, dari subuh sampai terbit matahari dia zikir di situ di masjid. Itu lebih afdol daripada dia begadang satu malam penuh. Satu malam penuh dia ibadah, zikir, baca Quran, tapi setelah subuh tidur. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kalau kita melihat dalam hadis dan korelasinya dengan keterangan-keterangan para ulama, paling afdol membaca surat Tabarok bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kecelakaan termasuk dalam kategori mati syahid? Maka jawabannya tidak. Tidak termasuk. Tapi memang seorang mukmin yang mengalami kecelakaan, maka kecelakaannya itu akan menjadi penebus dari dosa-dosanya. Ya. Jadi orang kecelakaan ini ada dua, Pak. Ada kecelakaan langsung meninggal, dan ada kecelakaan tidak langsung meninggal. Dia merasakan sakit terlebih dahulu. Nah, orang yang mengalami kecelakaan kemudian langsung meninggal dunia, maka kalau orang itu adalah orang soleh, maka meninggal dunianya itu merupakan satu rahmat. Ya, mautu faj'atin rohatun lil mu'min. Orang yang mati mendadak, tiba-tiba tidak mengalami proses sakit terlebih dahulu, itu merupakan satu istirahat terbaik bagi seorang mukmin. Ya. Ketika tabrakan dia langsung meninggal dunia tanpa sakit terlebih dahulu, tanpa masuk IGD terlebih dahulu, itu merupakan istirahat terbaik bagi seorang mukmin. Atau misalkan tidak kecelakaan, orangnya sehat, malam-malam masih ngobrol, pagi-pagi meninggal, ya itu istirahat mukmin yang baik. Karena orang soleh itu ketika meninggal dunia tiba-tiba mendadak, tanpa persiapan pun dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi mati mendadak bagi bukan orang yang soleh, gak pernah sholat, maksiat banyak, mati mendadak itu azab. Itu ciri-ciri su'ul khotimah. Ya, nauzubillah, Pak ya. Nah, itu bagi orang soleh mati mendadak. Dalam konteks ini misalkan kecelakaan langsung meninggal dunia, itu rahmat buat dia. Tapi kalau seandainya bukan orang soleh, itu azab. Nah, kemudian yang kedua, kecelakaan tapi dia sempat sakit dulu, Pak ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka derita sakit yang dia rasakan, masuk IGD dulu, sakaratul mautnya lama, maka ini menjadi tebusan dosa bagi dirinya. Ini seperti yang dibahas oleh Imam Qurtubi di dalam At-Tadhkirah, ya.
Nah, dalam keadaan yang kedua ini, baik dia orang soleh, baik dia orang yang banyak dosa, maka itu semua jadi rahmat untuk dia. Bagi orang soleh yang mengalami kecelakaan, kemudian langsung meninggal, masuk IGD dulu, dirawat ini, itu, dan lain sebagainya, maka itu semua dalam rangka meninggikan derajatnya. Tapi bagi orang yang banyak dosa, dia beriman, dia muslim, tapi jarang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka keadaan tersebut menjadi penebus dosa. Jadi dosa-dosanya dikurangi dulu, dikurangi. Udah seminggu sekarat, baru Allah kasih meninggal. Kenapa? Karena mungkin dosa-dosanya udah kebayar. Kata Allah, silahkan cabut nyawanya karena dosanya sudah terbayar, sudah habis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang namanya mati kecelakaan, pertama dilihat dulu dia orang soleh atau bukan. Yang kedua dilihat dulu langsung meninggal dunia atau ada jangka waktu dia mengalami dan menderita sakit dari kecelakaan tersebut. Ya, tapi walhasil ala kulli hal bagi orang mukmin insya Allah semuanya itu jadi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kalau sakit perut itu masuk dalam kategori mati syahid, pertanyaannya adalah apakah sakit jantung termasuk syahid atau tidak? Ya, kemarin Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya ilat atau alasan daripada sakit perut dikategorikan mati syahid, alasannya adalah karena orang yang mengalami sakit perut kemudian meninggal dunia, akalnya itu masih hadir, masih sadar, dan dia mengakui keesaan Allah. Orang yang sakit perut, Pak, diare dan lain sebagainya, ya, itu kesadarannya masih terjaga. Kemudian ketika meninggal dunia dan merasakan sakit, maka yang disebut di dalam lisannya itu apa? Allah. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, perih banget. Nah, kata Imam Suyuti, ternyata itu merupakan kesaksian terhadap ketauhidan Allah. Jadi di alam kubur tauhidnya, imannya udah nggak usah ditanyain lagi. Ya. Nah, jadi ilat hukumnya itu adalah karena kesadarannya masih ada dan dia menyadari tentang keesaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya orang yang sakit jantung, ketika mengalami sakit jantung, apakah keimanan dan keesaan Allah itu hadir di pikirannya atau tidak? Duh, sakit banget jantung. Atau misalkan ketika kerasa langsung meninggal. Nah, ini biasanya orang sakit jantung itu disiksa dulu dengan sakit jantungnya seperti orang yang merasakan sakit di perutnya, atau ketika penyakitnya ada langsung meninggal. Ini kira-kira yang mana nih? Karena begini, kalau seandainya orang yang sakit jantung itu merasakan penderitaan dulu. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, berarti kasusnya sama seperti orang yang sakit perut. Berarti di detik-detik terakhir saat dia sakaratul maut, yang hadir adalah keesaan Allah. Kalau itu yang terjadi, maka di alam kubur dia tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Berarti dia mati syahid. Tapi kalau seandainya sebaliknya, ketika penyakitnya itu datang, dia lagi keadaan sehat, enjoy, bawa mobil, lagi ngobrol, lagi makan, tiba-tiba datang meninggal. Berarti kan tidak sempat menghadirkan ketauhidan di sana. Nah, maka kalau keadaannya berarti tidak tergolong mati syahid dan di akhirat tetap dapat pertanyaan kubur. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi perlu dipastikan dulu tuh ya, kira-kira sakit jantung itu detik-detik sebelum wafat apakah tersiksa dengan sakit jantungnya, mengalami penderitaan, atau langsung meninggal dunia. Itu perlu dicek dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setiap surat, bahkan setiap ayat memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Surat Yasin keutamaannya adalah untuk mengabulkan hajat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Sementara surat Al-Muluk seperti yang kita bahas tadi, keutamaannya adalah dapat menjaga pembacanya dari fitnah kubur. Jadi kalau diibaratin obat, Pak, itu ada
ada khasiatnya masing-masing, ya. Obat sakit perut untuk perut, sakit kepala untuk kepala. Jangan sampai kita minum obat sakit perut untuk sakit kepala. Ya, sama misalkan kita membaca surat Tabarok tapi niatnya untuk mengabulkan hajat, itu nggak bisa, Pak. Itu salah obat berarti, ya. Iya. Nah, jadi setiap ayat ada keutamaannya masing-masing. Jadi sama, Yasin punya keutamaan tersendiri, Tabarok punya keutamaan sendiri, ya. Nah, kemudian kenapa kita ini sering dikatain bid'ah baca Yasin, ya? Wallahu a'lam gitu ya. Karena emang pengetahuan orang itu nggak banyak atau gimana gitu ya. Padahal hadis-hadisnya hadis hasan tentang keutamaan surat Yasin. Makanya sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir, ahli hadis, ahli tafsir, itu mencantumkan keutamaannya di dalam tafsirnya, ya. Nah, biarin kita dikata-katain bid'ah dan lain sebagainya, yang penting kita punya hujah, punya dalil, selesai, ya. Kemudian terkait apakah surat Al-Mulk boleh dibaca habis asar karena darurat? Saya kira ini belum darurat, Pak. Karena malam itu panjang. Tidak bisa habis maghrib, habis isya, tidak bisa habis isya sambil nyetir pulang, Pak. Sambil nyetir pulang bisa. Saya baca surat Al-Mulk itu sambil nyetir, ya. Kalau hafal. Enggak hafal sebelum tidur bisa, Pak. Sebelum tidur Al-Mulk itu cuma 30 ayat. Cuma 30 ayat dibaca setiap malam, ya, itu paling 5 atau 10 menit. Kemudian karena 50 ayat itu 10 menit, 30 kayaknya nggak bakal sampai 10 menit. Kalau kita istiqomah, baca setiap malam, insya Allah kesananya itu nggak berat. Karena lama-lama juga hafal. Tidak bisa sebelum tidur, maka pas tahajud. Ya tidak bisa pas tahajud ya detik-detik sebelum subuh. Nah, kan kita bangun sejam sebelum subuh ya, itu waktu luas banget, Pak, untuk baca 30 ayat itu sempat, ya. Jadi belum darurat gitu ya. Karena malam itu sangat luas sekali. Kemudian sebetulnya begini, yang saya tahu bahwasanya yang dibaca setelah asar itu surat Waqiah, bukan surat Tabarok, ya. Di mana keterangannya ada di dalam kitab Tadhkirun Nas. Jadi di dalam hadis dikatakan seperti ini, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan tertimpa kemiskinan. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu bermimpi bertemu Nabi. Dia mengatakan seperti ini, wahai Nabi, sebetulnya surat Waqiah itu dibacanya kapan sih? Bis maghrib, bis isya atau kapan? Apa jawaban Nabi? Baca aja habis asar. Ya, jadi keterangan baca surat Al-Waqiah habis asar itu dari kitab Tadhkirun Nas melalui mimpi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang di dalam mimpinya bertemu Rasul, langsung bertanya kepada Rasul. Jadi kalau Waqiah itu habis asar boleh, bis maghrib boleh, bis isya boleh, dan yang penting malam hari, ya. Cuman kalau Al-Mulk setahu saya cuman di malam saja, bis asar itu belum dapat keterangannya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akhiri saja kajian kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan umur buat suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, jadi sebab Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli da'in ya'ti wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad ishfi rabban nas innaka antasy syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna la nadha ashrafna fatub alaina tauba
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبه والحمد لله في البدء والثناء